Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarmasin mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 135 kg, wan jenis ganja 528,67 gram. Dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba yang masuk dalam jaringan internasional ini, diamankan 3 pelaku yang diduga sebagai kurir, sedangkan peredarannya mulai dari Malaysia, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, wan Kalimantan Selatan. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarmasin mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 135 kg, wan jenis ganja 528,67 gram. Dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba yang masuk dalam jaringan internasional ini, diamankan 3 pelaku yang diduga sebagai kurir. Sedangkan peredarannya mulai dari Malaysia, Kaltim, Kalteng, wan Kalsel. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan didampingi PH Sekda Banjarmasin Muhyar MAP, wan Kasetres Narkoba Polresta Banjarmasin Kompol Mars Suryo Kartiko, waya press rilis penangkapan wan ungkap kasus narkotika di halaman Polresta Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani Pal 4 Banjarmasin Timur, Jelang tengah hari Selasa 15 Juni 2021 menyatakan 3 kurir yang telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 135 kg, wan jenis ganja 528,67 gram adalah berinisial AAM atau alias Aris, warga Martapura, Kabupaten Banjar, BAH alias Buna, warga Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur, wan S alias Oca, warga Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, berhasil diamankan beserta barang bukti. Sedangkan barang bukti yang diamankan ujar Rahmat Hendrawan, 2 buah handphone, sebuah mobil Terrano DA 1831 TEB, 45 karung baras berisikan sabu wan sebuah kendaraan roda 2. Tersangka atas nama AAM, yaitu tersangka pertama sebagai leader, ya, yang mempunyai barang bukti mobil juga dan sepeda motor. Ini tinggal di Permata Biru Blok F, Kecamatan Sungai Pari, Kecamatan Martapura. Kemudian tersangka kedua itu dari Balikpapan, dua-duanya sebagai pengantin, istilahnya budanya. Sebenarnya ada juga 2 orang operator yang memang di mapping sekarang lari ke Balikpapan. Nah, 3 tersangka ini menurut pengakuan saya sampaikan tadi sudah 3 trip, trip yang ketiga kita tangkap. Jadi pasal yang disangkakan dari pengungkapan ini yaitu pasal 112, 113 ayat 1 dan 2, dan 114 ayat 2 dan 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya seumur hidup, maksimal hukuman mati. Ya. Karena di atas 40 atau jaksa hukumannya mati. Jadi kerugian yang didapat kalau bandar menjual kepada pelanggan-pelanggannya itu 1 kilo itu 500.000, ya. Ulangi, 1 kilo 500, 1 kilo 500 juta. Jadi kan kalikan 135, totalnya hampir dengan 60 M 500 juta. Kasetres Narkoba Polresta Banjarmasin Kompol Mars Suryo Kartiko Wahetakoni Prima TV memadahakan penangkapan berawal adanya informasi pengangkutan sabu dalam jumlah besar dengan menggunakan mobil. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan wan pencarian, kemudian menemukan mobil yang diduga membawa barang haram tersebut. Setelah dilakukan pengintaian ujar Mars Suryo Kartiko, petugas mendapat mobil tersebut sedang berada di jalan, di perempatan Lampu Habang. Mobil yang dicurigai ini langsung diberhentikan di pinggir jalan di Banjarmasin. Dengan di mana kerjasama bokap satu tim, satu pusat, unit 1 dan unit 2 melaksanakan penyelidikan dibagi 4 tim, jadi 4 regu. Alhamdulillah kita bisa mengungkap jaringan tersebut. Terkait modus pelaku tadi kan bisa diulang?
Modus tadi sudah disampaikan oleh Kapolresta. Memang kita dalami dari proses penyelidikan sampai dengan kita pastikan untuk kapan kita harus bertindak untuk melakukan penangkapan, karena pola dan modus pelaku berbeda-beda dari awal Mei sampai dengan sekarang. Ini ada hubungannya 3 TKP yang ada di Gatot? Ya, 3 TKP pelabuhan Jembatan Benua Anyar atau Tambatan Wasaka, Simpang 3 Lampu Merah Gatot ataupun Simpang 3 Lampu Merah Ayani, dan di Ruko daerah Lianggang. Marsuryo Kartiko menambahkan petugas melakukan penyelidikan sangat ketat mulai dari awal Mei hingga bulan Juni. Dengan berbagai tugas dalam penyelidikan yaitu di kawasan Jembatan Benua Anyar Banjarmasin Timur, Simpang Perempatan Lampu Habang Jalan Gatot Banjarmasin Timur, dan di sebuah ruko di daerah Lianganggang Banjarbaru.